Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Pembahasan pada kesempatan kita maghrib ini merupakan pembahasan yang azim, merupakan pembahasan yang besar, pembahasan yang dimana semua muslim sangat membutuhkan pembahasan masalah ini, yaitu terkait dengan masalah bagaimana para salafus saleh itu menuntut ilmu syar'i. Sebelum masuk ke pembahasan bagaimana para salaf kita itu belajar menuntut ilmu syar'i, kita juga perlu tahu keagungan ilmu syar'i yang kita ingin mendapatkan perkara tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah, yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali apa? Akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah pun menyebutkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu syar'i di hadapan para malaikatnya. Merupakan sebuah kebanggaan. Jadi duduk di majelis ilmu syar'i merupakan sebuah kebanggaan yang wajib kita sadari dan kita pahami bahwasanya ini sebuah kebanggaan yang di mana manusia di dunia banyak mereka itu mencari pujian, mencari nama di hadapan para manusia. Jadi YouTuber itu tujuannya apa? Kalau bukan cari nama, cari pujian orang kan? Sedangkan kita yang duduk di majelis ilmu, itu yang mujinya adalah Allah Subhanahu wa taala, membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Perkara yang azim, perkara yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, maka Allah akan jadikan dia faqih. Faqih, paham terhadap agamanya. Paham terhadap agamanya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalur ini, yaltamisu fihi ilman, tujuannya mencari ilmu syar'i, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan untuk masuk ke dalam surga. Jadi fadilahnya, orang yang belajar ilmu syar'i, Allah mudahkan bagi dia jalan masuk ke dalam surganya. Mafhumnya atau kebalikan daripada hadis ini, artinya orang yang tidak mau menuntut ilmu syar'i, maka dia akan dipersulit masuk ke dalam surga. Wal'iyadzubillah. Dan sangat disayangkan, manusia banyak yang berada di dalam kejahilan namun begitu santai dengan kejahilan yang menimpa dirinya, seolah-olah tidak ada beban, tidak ada kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, padahal mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah wajib ain atas setiap muslim. Wajib menuntut ilmu syar'i yang dengannya dia paham perkara agamanya, yang dengannya dia bisa beramal soleh, yang dengannya dia bisa menghindari perkara-perkara yang syubhat, bisa meninggalkan perkara-perkara yang Allah tidak meridhoinya, Allah murka terhadap perkara tersebut. Jadi perkara belajar ilmu syar'i, perkara yang wajib ditempuh oleh setiap orang, karena dia adalah jalan untuk menempuh ke dalam jalan untuk memudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Dan kita tahu, ala inna sil'atallahi ghaliyah, bukankah sil'ah Allah, dagangan Allah itu sangat mahal. Ala wahiyal jannah, dan dia adalah apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga Allah Subhanahu wa taala tidak dibeli dengan cara tidur, tidak dibeli dengan cara santai-santai, akan tetapi dibeli dengan sesuatu yang berharga. Dibeli dengan sesuatu yang sangat berharga untuk bisa mendapatkan dagangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang dekat-dekat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil semua orang Quraisy ke bukit Sofa yang ada di sampingnya Ka'bah, sebelah timurnya Ka'bah. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam memanggil mereka dengan suara yang lantang, "Seandainya aku katakan kepada kalian, di belakang gunung ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kalian, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan membenarkan ucapanku?" Mereka berkata, "Ma jarabna bika kadziba." Kami enggak pernah mendapati kamu berdusta sekalipun. Maka Rasulullah alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Inni mundzir lakum baina yadis sa'ah." Aku datang kepada kalian sebagai utusan Allah, pemberi peringatan kepada kalian. Di depan kalian adalah apa? Hari kiamat, hari kebangkitan, di mana ada pembalasan. Kemudian Abu Lahab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alihadza jama'atana wailun lak." Celaka bagi kamu wahai Muhammad, alihadza jama'atana. Untuk perkara ini kamu mengumpulkan kita semuanya. Maka turun ayat Tabbat syada Abi Lahab wa imra'atuhu ila akhiri al-ayah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy ke bukit Sofa, memanggil mereka, "Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum, belilah diri-diri kalian, la ughni ankum minallahi syai'a, saya tidak dapat melindungi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Artinya masing-masing
wajib membeli dirinya sendiri, dan dagangan Allah Subhanahu wa taala perkaranya adalah perkara yang mahal, bukan perkara yang murah. Kemudian berkata kepada pamannya, ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, ishtari nafsak la ugni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, belilah dirimu, saya tidak dapat melindungi kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata kepada Safiyah, ya Safiyah ta'ammat Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Rasulullah, ishtari nafsaki la ugni anki minallahi syai'a. Belilah dirimu sendiri, saya tidak mampu memberikan perlindungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Fatimah binti Rasulillah, wahai Fatimah binta Rasulillah, anaknya Rasulullah, salini min mali ma syi'ti, minta saja dari hartaku sesukamu. La ugni anki minallahi syai'a, namun saya tidak dapat memberikan pertolongan kepadamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing wajib membeli dirinya sendiri dengan perkara yang tidak murah, dengan sesuatu yang sangat mahal. Itu kewajiban seorang mukmin. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Jadi perkaranya bukan perkara yang remeh. Dan ilmu syar'i ini adalah agama kita. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau berkata disebutkan di dalam muqaddimah usul thalathah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, disebutkan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati anda, annahu yajib alaina, bahwasanya wajib atas kita semuanya, ta'allum arba' masail, mempelajari 4 perkara. Wajib mempelajari 4 perkara. Al-ula, yang pertama, al-ilm, yaitu ilmu, wa huwa ma'rifatullah, dan dia adalah ma'rifat Allah, mengenali Allah, wa ma'rifatu nabiyyih, dan mengenali nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenali nabinya dan mengenali agama Islam dengan dalil. Ats-tsaniyah, yang kedua, al-amalu bih, beramal dengan ilmu. Ats-tsalitsah, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwai manusia kepada ilmu syar'i atau kepada agama Islam. Yang keempat, ar-rabi'ah, as-sabru 'alal adza fih, sabar menghadapi ujian rasa sakit di dalam jalan ini, yaitu jalan ilmu syar'i ini, di jalan agama Islam ini, di jalan dakwah ini, di jalan beramal dengan agama Islam ini. Di sini disebutkan kita wajib mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Jadi ilmu hukumnya wajib. Dan lawan kata dari ilmu adalah al-jahlu, kebodohan. Berarti orang itu, seorang muslim bodoh, itu berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Berdosa. Jangan dikira orang bodoh itu aman gitu. Kan dalilnya apa? Orang itu kalau nggak tahu dia diampuni, ya atau tidak? Sampai dia tak tahu baru dia dibebani beban syar'i. Selama dia tidak tahu maka dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai kami mengutus rasul. Itu bagi yang tidak tahu. Masalahnya ulama di depan ente dan ente gak belajar. Paham sampai sini perbedaannya? Jadi yang ma'fu, yang diampuni siapa? Yang memang tidak sampai ilmu kepada dia. Tetapi ilmu sampai kepada dia, kemudian dia menghindar. Alasannya apa? Nanti kalau saya tahu nanti jadi bebannya lebih berat. Ini kebodohan sebetulnya. Bukan perkara udzur syar'i, tapi menghindari perkara syar'i yang sebetulnya wajib dia ketahui, wajib dia pelajari. Baik. Jadi belajar ilmu syar'i hukumnya apa? Wajib. Berada di atas kebodohan hukumnya apa? Dosa, haram. Dan ridho dengan kebodohan berarti apa? Ridho berada di atas dosa. Artinya wajib atas setiap pribadi muslim belajar perkara-perkara yang wajib bagi dirinya. Yang wajib sholat,
maka wajib belajar perkara sholat. Sholat apa? Sholat fardu 5 waktu, wajib dia pelajari hukum-hukumnya. Kemudian puasa wajib dia pelajari. Hal-hal yang wajib bagi dia wajib dia pelajari. Jual beli wajib dipelajari atau tidak? Jual beli wajib dipelajari atau tidak? Atas setiap muslim? Semua muslim wajib mempelajarinya? Ya atau tidak? Ada dari antum yang nggak jual beli? Sing isu-isu tuku pecel sapa? Ada orang yang terhindar dari jual beli? Saya tanya. Ada nggak orang yang bisa terhindar dari jual beli? Tidak ada. Artinya apa? Belajar jual beli hukumnya apa? Wajib. Jelas sampai sini? Jadi belajar ilmu syar'i hukumnya apa? Wajib, dan banyak perkara-perkara yang kita wajib mempelajarinya, dan itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh. Yang butuh adalah para hamba untuk keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Karena ilmu syar'i itu keselamatan bagi dia. Artinya antum misalnya seorang teknisi menghadapi masalah, dia tahu jalan keluarnya atau tidak? Tahu jalan keluarnya atau tidak? Teknisi yang profesional ada masalah, tahu jalan keluarnya? Tahu. Begitu pula ilmu syar'i, ada masalah, tahu jalan keluarnya? Jawabannya tahu. Terus kenapa manusia mengajar ilmu dunia yang dengannya dia bisa keluar dari problematika duniawi, lantas perkara ukhrawi, perkara agama dia, keselamatan dia dunia dan akhirat, tidak mau profesional? Kenapa? Kenapa tidak pengen profesional jadi seorang Islam? Profesional artinya apa? Ya, jadi ulama. Jadi ulama. Nah, ini aneh. Suka jadi profesional dalam perkara teknis, dalam perkara komputer, dalam perkara teknologi, dalam perkara kesehatan. Suka mengejar profesionalitas dalam hal-hal tersebut. Tapi profesional dalam ilmu syar'i ini kok jarang yang ada semangat ke sana. Masalahnya apa? Masalahnya imannya kepada kematian itu lemah. Imannya kepada hari akhir itu lemah. Jika imannya kepada hari akhir itu kuat, artinya setelah kematian ada apa dan apa yang bakal dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan berusaha mengejar keselamatan yang dimana dia benar-benar akan hidup untuk yang kehidupan abadi. Namun tatkala kematian perkara yang masih panjang, kematian perkara yang masih seolah-olah nggak tahu kapan, dan itu masih sangat jauh sekali, masa depan masih panjang, ya ini yang banyak diajarkan pada anak-anak, ya, masa depan kamu masih panjang. Ya, siapa yang tahu masa depan anak kita? Nggak ada masa depan panjang. Masa depan kita adalah kematian. Ini yang tidak diajarkan kepada anak didik kita. Masa depan kita adalah kematian, sehingga persiapan kepada perkara tersebut menjadi lemah. Tidak ada usaha untuk memperkaya diri terhadap ilmu syar'i yang dengannya dia bisa mengatasi problematika kehidupan di dunia, yang dengannya dia mendapatkan kebahagiaan di dunia, pengantar kepada kebahagiaan di akhirat. Dan orang yang sengsara di dunia, sengsara di sini apa? Hatinya, ya. Karena orang itu kalau berilmu dan beramal dengan ilmunya, hatinya tidak sengsara, tidak gampang gundah, tidak gampang stres. Karena ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Adapun orang-orang kafir, ada masalah sekecil apapun itu gundah. Mereka gelisah, galau. Kan banyak kan tulisan-tulisan galau itu anak-anak muda, anak-anak yang masih remaja, dikit-dikit galau, ya. Dikit-dikit galau. Yang menunjukkan apa? Tidak faqih, tidak paham perkara syar'i. Dan ini yang menjadi PR kita semuanya, bagaimana kita ke depan membentuk mujtama', membentuk sosial yang paham perkara syar'i, paham perkara agamanya, yang dengannya orang itu bisa mendapatkan kenikmatan kehidupan di dunia. Baik. Jadi kewajiban kita apa? Belajar ilmu syar'i. Tidak boleh membiarkan diri tetap berada di atas kebodohan. Perkara yang tidak diperbolehkan. Perkara yang tidak diperbolehkan. Belajar ilmu syar'i hukumnya wajib, dan bodoh terhadap ilmu syar'i hukumnya haram, tidak diperbolehkan.
orang itu bodoh terhadap agamanya, sehingga tidak tahu apa yang menjadi kewajiban dia, tidak tahu apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jatuh pada perkara yang mahdurat, perkara yang dilarang, santai-santai saja. Bahkan dijadikan guyon. Misal, sekarang banyak anak muda nggak sholat, ya. Nggak sholatnya, bahasanya enteng sekali. Sik tak prai dhisik, bahasanya kan ngono. Sik prai sik, ya, sholatin kongko wae. Itu bahasa yang banyak menjamur di kalangan anak muda yang nggak tahu kehidupan yang seperti apa, meremehkan perkara-perkara seperti ini. Ya, perkara yang dianggap remeh. Subhanallah. Jadi perkara yang besar dianggap remeh tatkala manusia jauh dari petunjuk Rabb-nya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan kita petunjuk yang jelas. Taraktu fiikum amrayn. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama apa? Kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Dan dua hal ini sekarang dijauhi oleh manusia. Sekarang yang bisa baca Quran berapa? Anak muda disuruh baca Quran mesti kabur, ya, malu, nggak bisa dan seterusnya. Kalau baca Quran saja tidak bisa, lantas bagaimana bisa paham petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan keselamatan manusia ada pada dua hal ini, kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya menjauhi ini adalah jalan kebinasaan, mendekati ini adalah jalan keselamatan. Baik, pembahasan selanjutnya masalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan inti apa yang akan kita pelajari. Ya, anak kasih garis bawah. Antum belajar ilmu syar'i, duduk di majelis, itu ujungnya yang antum cari apa? Antum datang ke sini belajar, itu yang antum cari apa? Pengen belajar apa gitu loh? Atau sekedar duduk nongkrong gitu aja, nggak punya tujuan yang jelas gitu. Jadi orang itu duduk di majelis ilmu syar'i yang menjadi ghayah, yang menjadi tujuan akhir ending yang pengen dia pelajari, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jelas sampai sini? Jadi kalau orang itu Islam, orang itu mukmin, kemudian tidak mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka duduknya di majelis ilmu masih belum bermanfaat. Karena apa? Tujuan utama kita selamat itu apa? Berpegang pada dua perkara ini, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Berarti orang itu mendirikan sebuah pesantren, mendirikan sebuah sekolah Islam, itu belajar fikih, nahwu sharaf, bahasa Arab dan seterusnya. Ending yang akhir yang dicari apa? Mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ini yang antum harus pahami, sehingga antum menyekolahkan anak antum tahu anak sekolahkan di mana dan cari apa gitu loh. Selama ini antum masukkan anak ke sekolah Islam, itu yang antum cari apa? Selama ini cuma dimasukkan gitu aja, tidak tahu progres ke depannya apa gitu loh. Nah, anak kasih tahu progres yang kita cari kepada anak-anak kita maupun kita sendiri itu adalah apa? Fokus mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasul. Karena apa? Dua hal ini adalah keselamatan, kepastian, jaminan keselamatan siapapun yang berpegang teguh kepadanya. Tidak ada kata-kata siapa yang berpegang teguh kepada bahasa Arab dia selamat. Ada atau tidak? Siapa yang berpegang teguh kepada usul fikih maka dia selamat. Ada atau tidak? Nggak ada. Yang ada apa? Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Berarti ini semua, siapa yang hafal Quran maka dia selamat. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Siapa yang dia ngafal Quran, bacaannya bagus, jadi imam maka dia selamat. Ada atau tidak? Nggak ada. Yang ada apa? Kitab Allah dan sunnah Rasul. Nah sekarang orang memasukkan anak-anaknya ke sekolah tahfidz Quran, ngafal Quran, bacaannya bagus, jadi imam. Jadi apa? Jadi imam. Ya ini miskin. Ini kasihan orang seperti ini, tidak tahu progres untuk anak dia ini mau diproyek jadi apa, nggak paham. Jadi antum wajib paham, anak-anak antum itu diproyeksikan jadi apa, belajar apa yang dia kejar. Masuk ke sekolah-sekolah Islam itu yang dicari apa? Intinya di sini, kitab Allah dan sunnah
Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi tujuan inti orang itu belajar agama Islam. Antum pun duduk di sini, sebetulnya yang antum cari apa? Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya, itu yang dipelajari. Nah, sekarang pelajaran tafsir itu menjamur atau tidak? Menjamur atau tidak? Kajian-kajian tafsir Quran menjamur atau tidak? Tidak menjamur, bahkan sak Jawa Timur. Nek digoleki sing kajian tafsir ada berapa? Sangat sedikit sekali. Menunjukkan kesiapan kita untuk menerima kitab Allah ini masih apa? Masih jauh. Kesiapan, dan ini membutuhkan apa? Membutuhkan persiapan yang tidak ringan, membutuhkan persiapan yang berat. Kenapa belajar Al-Quran membutuhkan persiapan yang tidak ringan, yang dia butuh perjuangan yang keras? Antum coba lihat yang terjadi pada salaf kita. Sayyid Salafiyin siapa? Sayyid Salafiyin siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengambil wahyu ini? Wahyu ini Al-Quran atau bukan? Al-Quran. Gimana ceritanya? Naik ke Gua Hiro, kemudian malaikat Jibril datang. Ya. Malaikat Jibril datangnya bukan seperti antum menjelma jadi manusia, menampakkan wajah aslinya, sayapnya memenuhi apa? Semua langit. Kira-kira antum enggak sak kiwa ya? Antum ketemu petuk wong bento rupane elek, wedi to gak? Kaget atau tidak? Gemeter, kaget, takut. Itu baru orang yang penampilannya orang gila, elek, penampilannya elek. Lah ini ketemu makhluk yang apa? Sayapnya memenuhi semua langit. Kaget atau tidak? Kaget. Berarti kalau kaget, berat atau tidak? Berat. Sangat berat sekali. Sudah begitu diperintahkan Iqra. Jawabannya apa? Maaf Nabi Qori. Saya nggak bisa baca. Dan Nabi sampai meninggal tidak bisa baca. Kok bisa baca Al-Quran? Hafalan. Tapi dikasih teks suruh baca, tidak bisa. Alaihi salatu wassalam. Tidak bisa membaca tulisan. Itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan beliau berkata apa? Ma'a Nabi Qori. Maksudnya apa? Nggak bisa membaca tulisan. Tapi kalau hafalan bisa atau tidak? Bisa. Melantun ayat suci Al-Quran bisa atau tidak? Bisa. Tapi baca tulisan tidak bisa. Itu salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Sudah begitu Ma'a Nabi Qori langsung apa? Dirangkul malaikat. Dirangkul malaikat sampai apa? Sampai badannya. Antum nek dirangkul wong sing bowetot keker gitu gimana rasanya? Rasanya piye? Alah yo gak karo-karoan. Ini yang merangkul malaikat ini. Berarti menunjukkan fisiknya Rasulullah sangat kuat. Berarti ngambil Al-Qur'an ini tidak ringan. Makanya disampaikan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya diturunkan kepada gunung, gunungnya apa? Hancur, lebur. Artinya ini perkara yang berat. Perkara yang berat. Rasul pun berat mengambilnya. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan Rasul itu ketika mengambil wahyu atau dapat wahyu, seakan-akan apa? Ada silsilah jaros, suara lonceng yang memekakkan telinga. Sekarang saja kalau ada besi dipukulkan ke batu yang licin tang gitu di samping telinga, rasanya gimana? Lumayan ya. Itu gambaran Rasulullah mengambil apa? Wahyu. Mengambil wahyu. Bahkan pernah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah alaihi salam pada suatu malam yang sangat dingin sekali. Musim dingin ya. Pas malam, orang-orang pada berselimut kedinginan. Rasulullah alaihi salam yata'arraq jabinuhu araqan. Jadi ini apa? Keningnya ini berkeringat ketika manusia apa? Kedinginan. Menunjukkan apa? Ngambil wahyu bukan perkara yang ringan. Bahkan tidak hanya Nabi alaihi salatu wassalam, sampai Jibril dan para malaikatnya yang merupakan makhluk-makhluk yang kuat. Apa yang terjadi pada mereka? Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Jadi disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Allah itu berfirman, maka semua sa'iqa ahlus sama,
maka semua penduduk langit itu langsung apa? Semaput, langsung apa? Langsung tersungkur, jatuh pingsan. Itu siapa? Malaikat. Mendengarkan kalamur Rabb, firman Allah Subhanahu wa taala, langsung apa? Jatuh tersungkur. Kemudian yang pertama kali bangun dari pingsannya siapa? Jibril. Kemudian setiap kali Jibril turun ke langit yang di bawahnya, maka penduduk langit bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang tadi disampaikan Rabb kalian? Qaulul haq wa huwal aliyul kabir. Allah menyampaikan yang hak, dan Dia adalah yang maha tinggi, yang maha besar. Turun ke langit yang berikutnya sama pertanyaannya. Semuanya pingsan. Artinya Al-Quran ini ngambilnya bukan perkara yang ringan. Berarti yang ngambil Al-Quran dengan cara santai-santai kira-kira berhasil atau tidak? Enggak. Makanya banyak yang hafal Quran kemudian hafalannya hilang. Berarti Al-Quran itu ringan atau berat? Berat. Tapi tetap wajib terus dikejar. Tidak boleh menyerah, karena butuh perjuangan untuk mengambil kitab Allah atau mengambil Al-Quran. Bukan perkara yang ringan. Mengambilnya untuk dipahami makna-maknanya, kemudian diamalkan isinya, kemudian mendakwahkannya kepada manusia, diajak mengamalkan Al-Quran, kemudian sabar di sini baik ngambilnya maupun menyampaikannya. Ngambilnya butuh kesabaran, butuh waktu yang panjang. Atau kalau lihat sejarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, yang sekarang menjadi salah satu ulama yang besar di Saudi, atau melihat sejarah beliau, biografi beliau, itu sejak kecil sudah belajar ilmu syar'i. Sampai beliau usia 40 tahun berapa? Baru tampil menyampaikan ilmu syar'i. Bertahun-tahun mempelajari, mengambil dari para ulama. Itu yang terjadi pada beliau. Dan kalau kita lihat pada para salaf kita, ya metodenya seperti itu. Berarti belajar ilmu syar'i itu kan dari apa? Dari kecil sampai dewasa tetap mengambil ilmu syar'i. Yang jadi masalah di tempat kita, anak itu masuk pondok SMP kan biasanya kan, masuk pondok SMP, SMA, selesai SMA nggak pengen lanjut belajar ilmu syar'i. Banyak atau tidak kejadiannya? Banyak sekali seperti itu. Itu fenomena. Entah apa sebabnya. Yang jelas ada yang salah pada sistem. Jelas ada yang salah pada sistem yang terjadi di tempat kita. Dan itu sangat sangat disayangkan. Bagaimana yang sudah sejak kecil belajar ilmu syar'i kemudian setelah itu bosan pengen belajar ilmu yang umum. Padahal wahyu ini yang perlu dipahami dan diambil itu masih jauh jalannya, tapi sudah bosan. Kalau saya mengamati pribadi di Saudi, anak-anak kecil itu sudah pada hafid Quran. Banyak ya, anak-anak kecil 7, 8, 9 tahun, 10 tahun itu sudah pada ngafal Quran. Di negeri kita entah apa masalahnya, kok anak-anak kecil itu tidak ada yang ngafal Al-Quran, apa masalahnya? Entah apa yang jadi masalah. Kemudian masuk SMP pada ngafal hadis, ya, hadis ya luar biasa. Padahal di sana tidak ada pondok pesantren. Tapi kenapa bisa seperti itu? Berarti sistemnya yang perlu ditiru. Ya, berarti belajar lagi kepada para ulama, melihat sistem mereka, bagaimana thariqah, tata cara mulazamahnya. Tata cara apa? Mulazamah di dalam mengambil perkara-perkara ini. Artinya kecil itu pondasi menaruh apa? Hafalan Quran. Untuk persiapan nanti mengambil ilmu-ilmu yang selanjutnya. Terus mulazamah kepada para ulama sampai akhirnya nanti tampil setelah usia 40 tahun menyampaikan ilmunya kepada halayak, kepada umat manusia. Baik. Jadi inti fokus kita belajar apa intinya? Yang ingin kita pelajari apa? Quran dan Sunnah. Itu harus jadi progres antum ke depan. Harus jadi progres antum ke depan. Kalau belum sampai ke sana, berarti apa? Masih jauh dari ideal. Kenapa ideal? Ya karena itu pesannya siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan apa? Taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat
selama-lamanya kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Berarti progres kita ke depan, inti kita yang ingin kita pelajari adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum lihat para salaf kita belajarnya sama, Pak. Yang dipelajari apa? Quran dulu, Quran selesai baru belajar apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah taala datang kepada Imam Malik pada usia mudanya. Yang dipelajari apa? Kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab apa? Pernah lihat kitab Muwatta? Kitab hadis. Kitab hadis, isinya hadis. Ya, bukan novel, ya, bukan, dia kitab hadis. Jadi antum melihat kitabnya para salaf kita itu rata-rata riwayat hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak zaman sekarang buka kitabnya salaf itu dasi ngeluh, ya. Kepalanya langsung pusing. Iki opo kok hadasana, didik-didik hadasana, didik-didik hadasana. Apa maksudnya? Yaitu metode belajarnya salaf seperti itu. Yang dikejar apa? Qala Allah wa qala haddatsana. Itu metode belajarnya para salaf kita. Berarti kalau belajarnya masih belum kepada qala Allah, qala haddatsana, berarti masih jauh dari kata ideal. Masih jauh dari kata ideal. Dan sekarang mendapati anaknya lulus dari pesantren, kemudian jadi ustadz, itu sudah bangga. Padahal belum sampai pada taraf qala Allah wa qala haddatsana. Jadi intinya, ending yang akan kita ajarkan itu apa? Qala Allah wa qala haddatsana. Itu progres ideal yang menjadi menjadi tujuan kita belajar ilmu syar'i. Kok sekarang belajarnya usul tsalatsah, belajarnya kitab qawaid arba. Antum di sini kitabnya sudah khatam apa aja di sini? Apa wae kitabnya? Usul tsalatsah sudah selesai. Sudah berapa tahun? Lama. Taib, qawaid arba. Belum. Usul sittah. Belum. Kitab tauhid. Sudah selesai? Belum selesai. Terus kasus syubhat. Sudah selesai? Sudah selesai. Masya Allah, kasus syubhat sudah selesai, terus yang kecil-kecil belum selesai gitu. Belum pelajari. Kebalik. Taib. Ini kitab-kitab akidah untuk membentuk apa? Membentuk pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan itu sangat cocok dengan realita kehidupan kita pada hari ini. Kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu untuk tingkat apa? Tingkat para cendekiawan atau pelajar. Untuk orang awam, bukan kelasnya belajar kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang paling cocok untuk kita kitabnya siapa? Kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya ini yang diserang. Ya, ini yang diserang dikatakan apa? Oh, itu Wahabi kan gitu kan. Karena ini kitab-kitab beliau ini dengan realita kehidupan kita itu tidak jauh beda. Kondisi yang terjadi pada Jazirah Arab ketika berdirinya Daulah Saudiyah yang pertama itu mirip dengan kondisi umat Islam pada umumnya, yang dimana tasawuf itu tersebar. Tasawuf tersebar di dunia Islam di mana-mana. Dan itu menyebarkan kebodohan kepada kaum muslimin. Adapun akidah ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengangkat kebodohan dari manusia, mengajak manusia kepada fahmi salaf, pemahaman para salaf. Gimana pemahaman tentang tauhid, tentang syirik, tentang ittiba, tentang bid'ah. Tauhid uluhiyah yang menjadi intinya dakwah para nabi dan para rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan an ya'budullaha wajtanibu taghut. Dakwahnya para rasul intinya di mana? Di tauhid uluhiyahnya. Karena rububiyah mereka mengakui. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan berkata apa? Allah. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bab uluhiyah, permintaan berdoanya, minta hajatnya, ini banyak yang nyabang ke kuburan, nyabang kemana lagi? Ke tempatnya para wali, ke tempatnya para sunan, dan seterusnya. Makanya kitab ini atau syakhsiah beliau, pribadi beliau ini diserang habis-habisan.
Karena apa? Ini senjata yang paling ampuh untuk apa? Menghancurkan kesyirikan, menghancurkan bid'ah, mengajak manusia kembali kepada agama Islam yang pertama ketika turun kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kembali kepada masalah belajar ilmu syar'i. Bahwasanya belajar ilmu syar'i hukumnya adalah wajib aini. Dan belajar ilmu syar'i yang kita pelajari apa? Kitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran kita hafalkan dan kita pelajari, kemudian kita amalkan isinya. Itu yang benar. Tidak hanya dihafalkan saja. Tapi hari ini yang laris adalah sekolah-sekolah tahfidz. Karena apa? Ibunya mengejar anaknya biar hafal Quran, bacaannya bagus, suara lantunannya apa? Suaranya merdu. Itu yang dikejar. Ya, padahal itu cuma sekedar apa? Muqaddimah untuk apa? Mendalami isi Al-Quran untuk kemudian mengamalkannya. Jadi ngafal Al-Quran kemudian tidak mempelajari isinya, itu tidak jauh dengan orang-orang tasawuf, di mana mereka banyak belajar Al-Quran tapi masih pergi ke kuburan, minta-minta di kuburan. Hafal Al-Quran tapi minta di kuburan, kenapa? Ya karena cuma hafal lafadznya tok. Sama seperti orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, geleng-geleng kepala, kemudian Allah Allah, kemudian hu, ya kemudian apa? Pergi ke kuburan. Karena cuma hafal lafadznya tok, tidak paham makna dan konsekuensi dari makna yang terkandung di dalam lafadz tersebut. Al-Quran juga sama, dipelajari isinya untuk kemudian diamalkan. Tidak dihafalkan tok, menghafalkan, tajwidnya benar, makharijul hurufnya itu benar, itu muqaddimah, bukan asas tujuan belajar Al-Quran. Sekarang orang belajar Al-Quran bertahun-tahun cuma di ilmu tajwidnya, ilmu makharijul hurufnya, kemudian menghafalkan Al-Quran. Itu muqaddimah. Intinya di memahami ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai terakhirnya. Itu yang benar. Makanya dulu di pesantren-pesantren itu dipelajari kitab apa? Tafsir Jalalain. Itu manhajnya benar atau jalurnya sudah benar. Walaupun seandainya kita butuh kitab yang lebih selamat lagi di dalam pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita butuh tafsir yang mukhtasar, yang ringkas untuk kita pelajari tafsirnya, kemudian kita selesaikan isinya dari awal sampai terakhir. Ya, awal sampai terakhir. Dulu kan banyak kan di pesantren kan belajar apa, kitab apa? Tafsir Jalalain. Itu manhaj yang benar di dalam metode mempelajarinya, bukan masalah isinya ya. Jalurnya sudah benar. Nah, sekarang ini mahat Ahlussunnah wal Jamaah yang di atas manhaj salafus saleh tidak punya metode seperti ini, mengkatamkan tafsir Quran. Itu enggak ada dalam progres mereka, enggak ada. Itu salah. Gimana ma'had yang berdiri di atas pemahaman salafus saleh kemudian tidak menyelesaikan pembelajaran Al-Quran? Seharusnya apa? Ini menjadi proyek kebutnya, proyek intinya diselesaikan dari awal sampai terakhir, sehingga santri ada gambaran secara umum tentang apa isi yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian masuk ke dalam hadis Nabi. Pelajari kitab Arba'in Nawawi. Di sini sudah Arba'in Nawawi? Sudah selesai? Belum? Arba'in Nawawi, kemudian Umdatul Ahkam. Ini minimal apa? Kitab-kitab yang terkait hadis-hadis yang terkait dengan hukum-hukum syar'i. Umdatul Ahkam. Kemudian naik lagi mungkin ke Bulughul Maram, kemudian naik ke apa? Ke kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang seterusnya. Ya, khatam dari Sahih Bukhari itu sudah apa? Sudah sangat luar biasa karena sudah mengenali, membaca kalam-kalamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalam khairul bariyah, ucapan manusia terbaik di muka bumi ini. Jelas berfaedah, ya atau tidak? Jelas sangat-sangat berfaedah. Sekarang antum dengan ustadz, dengarkan ustadz ngomong yang baik, berpengaruh atau tidak? Berpengaruh, apalagi ini yang berucap siapa? Khairul bariyah, sebaik-baik manusia, sayyidul awwalin wal akhirin. Jelas akan bermanfaat dan memberikan bekas kepada hati kita. Makanya para imam seperti imam kita Ibnu Hajar Asqalani, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang dimana kecampuran akidahnya Asy'ariyah, tetapi iktinaknya, perhatiannya kepada hadis besar, maka Allah selamatkan lewat apa?
perhatian besarnya kepada hadis-hadis Nabi. Bermanfaat belajar hadis itu. Dan banyak sekali ulama yang awalnya terindikasi dengan tasawuf, terindikasi dengan asy'ariyah, akidah-akidah yang menyimpang, di akhir hayatnya rujuk kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena perhatiannya kepada hadis. Makanya para ulama zaman dahulu kala kalau ditanya, siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Jawabannya apa? Ahlu hadis. Paham? Ahlu hadis yang punya perhatian besar kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalan keselamatan. Itu jalan keselamatan. Artinya kita harus melek mata ya dengan apa yang menjadi progres kita ke depannya. Kita mau belajar apa? Kita duduk di dalam majelis-majelis ilmu, yang kita cari itu apa? Atau sekedar kumpul-kumpul gitu aja, duduk kemudian apa? Nyatat gitu aja, atau ada thariqahnya, ada jalannya, ada peta yang perlu ditempuh gitu loh. Ada peta yang perlu ditempuh. Ibaratnya orang mau ke mana? Dari sini mau ke Semarang misalnya. Butuh peta atau tidak? Butuh peta untuk dia menempuh jalur tersebut. Nah, orang belajar ilmu syar'i tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau nggak tahu tujuannya, berarti jalannya kemana sekarang? Antum keluar rumah, terus jalan, nggak tahu tujuannya. Akhirnya kemana sekarang? Yang nggak tahu arah tujuannya, kemana nggak tahu. Artinya kita belajar ilmu syar'i, kita wajib punya target tujuan kita. Yang bakal kita pelajari apa, yang kita kejar apa. Dan sebagaimana tadi Anda sampaikan, yang kita target itu apa? Dalam kita belajar ilmu syar'i, yang kita kejar apa? Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti untuk bisa paham Al-Quran dan Sunnah, kita butuh apa? Ilmu alat, bahasa Arab, nahwu, sharaf, usul fikih, kaidah fikih, ilmu hadis, takhrij hadis, jarh ta'dil, apalagi ulumul Quran, muqaddimah tafsir. Ini ilmu-ilmu alat yang kita dengannya memahami Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Ya karena Al-Quran ini turunnya zaman dahulu kala, dan kita hidup di zaman sekarang yang kondisi kultur budayanya tidak sama dengan zaman dahulu kala. Kalau kultur bahasanya berbeda, berarti lafadz dan konotasinya berbeda atau tidak? Jelas sangat berbeda. Lafadz bahasa Arab sekarang konotasinya beda dengan konotasi yang ada pada zaman Nabi. Maka kita butuh bahasa Arab untuk apa? Paham konotasi yang ada pada zaman turunnya wahyu. Jelas sama sini? Kenapa kita belajar ini? Untuk kita kepada tujuan bisa paham Quran dan Sunnah. Kita belajar usul fikih tujuannya apa? Biar bisa istinbat dalil. Cara memahami dalil itu belajar lewat apa? Usul fikih. Belajar sejarah Nabi. Untuk apa? Paham asbab nuzul, kemudian apa? Asbabul wurud dan seterusnya. Untuk memahami semuanya dalil semua. Semuanya rujuknya kepada apa? Memahami Quran dan Sunnah. Jadi ini bukan tujuan, tapi ilmu apa? Alat, wasilah yang menyampaikan kita kepada memahami Quran dan Sunnah. Jadi sekali lagi, belajar ilmu syar'i ini bukan perkara yang ringan, perkara yang azim, yang besar, yang kita tidak bisa bersantai-santai di dalam mengambilnya. Butuh perjuangan yang ekstra keras. Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari Yahya bin Abi Katsir, yang ini juga gurunya Imam Bukhari, berkata apa? La yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan apa? Dengan cara banyak rehat, banyak bersantai-santai. Antum pernah tahu Imam Baqi bin Mikhlad? Baqi bin Mikhlad ini muridnya Imam Ahmad bin Hambal yang berasal dari Andalusia atau Spanyol. Dari Andalusia atau Spanyol. Pengarang kitab musnad terbesar di dunia. Antum tahu musnad Imam Ahmad? Enggak tahu. Musnad Imam Ahmad yang segede ini ya. Ini kalau di antum gendong, antum enggak kuat. Butuh bantuan apa? Alat untuk apa? Memboyongnya. Segini gede. Ini Baqi bin Mikhlad, karya musnadnya lebih gede dari ini bisa 4 kali. Bisa 4 kalinya. Itu kisahnya antum bayangkan, jalan kaki dari Andalusia ke Baghdad mencari Imam Ahmad bin Hambal. Jalan kaki dari Andalusia ke Baghdad itu berapa kilo, Pak? Spanyol ke Baghdad jalan kaki, lewat Maroko lanjut kemana?
Kemana? Aljazair. Jazair lanjut ke Libya, Libya lanjut ke Mesir, jalan kaki itu. Dan itu padang pasir itu akan di situ kan? Padang pasir semua di situ. Kemudian masuk ke Palestina, Palestina lanjut ke Irak, masuk ke Baghdad. Sampai di Baghdad Imam Ahmad di penjara. Antum bisa bayangkan? Jauh-jauh dari Andalusia pengen ketemu Imam Ahmad. Sampai di Baghdad mendapat Imam Ahmad telah apa? Di penjara, tidak bisa ngajar lagi. Tapi beliau tidak menyerah. Ya, beliau datang, ketuk pintunya Imam Ahmad untuk apa? Minta hadis satu persatu tiap hari. Minta hadis satu persatu tiap hari. Jadi kalau kita menilik proses belajarnya salaf, itu yang dipelajari apa? Hadis. Minta hadis satu persatu. Ambil hadis dari sana, hadis dari sana. Itu yang dipelajari salaf kita. Jadi intinya belajar itu apa? Mencari hadis. Dan ahlu sunnah adalah siapa? Ahli hadis. Bukan orang yang kuliah di kuliah hadis, bukan. Kuliah hadis itu bukan ahli hadis. Ahli hadis yang apa? Hidupnya mencari hadis, riwayatan dan diroyatan. Riwayat dan apa? Dan diroyahnya. Diroyah itu apa? Fikih hadisnya. Atau mendalam makna hadisnya. Ini hadisnya maksudnya apa? Maksudnya apa? Itu yang dipelajari. Nah ini kita lihat para ulama kita perhatiannya seperti itu kepada ilmu hadis. Antum coba lihat Imam siapa? Di sini ada sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Yaqul, beliau berkata, "Balaghani an rajul, telah sampai kepadaku kabar tentang seorang laki-laki min ashabir Rasul, yang merupakan termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haditsun lam asma'hu, ada satu hadis sama dia, aku belum mendengarkannya. Fashtaraitu ba'iran, maka aku beli apa? Beli onta. Wasyaddadtu alaihi rahli, kemudian aku siap untuk apa? Pergi berjalan. Wasafartu, kemudian aku pergi ilaihi kepada orang tadi merupakan sahabatnya siapa? Nabi SAW. Muddat syahrin ila Syam, jangka waktu satu bulan ke Syam. Jangka waktu berapa? 1 bulan ke Syam yang ada di Damaskus. Bayangkan. Karena waktu itu pemerintahan itu ada di mana? Ada di Damaskus, Suriah. Pemerintahan siapa? Pemerintahan Bani Umayyah. Datang ke sana cari apa? Cari hadis. Imam Bukhari itu rehlah kemana-mana cari apa? Cari hadis. Jadi rehlanya para ulama zaman dahulu kala itu bukan rehlah cari apa? Cari bahasa Arab, bukan rehlah cari usul fikih, bukan rehlah cari ini dan itu, tapi cari apa? Cari hadis. Ilmu usul fikih, ilmu usul tafsir ini datangnya belakangan. Tapi yang salaf kita belajarnya apa? Hadis, kemudian dipahami maknanya apa. Itu zaman mereka. Kenapa kok mereka bisa belajar hadis? Ya karena bahasa Arab masih apa? Sangat dekat dengan zamannya siapa? Nabi SAW. Jadi sangat gampang untuk belajar hadis. Orang hari ini dibacakan hadis Nabi nggak paham, ya karena apa? Bahasanya sudah apa? Sudah sangat jauh dengan zamannya Nabi. Zaman dulu belajar hadis langsung bisa paham. Dan intinya menempuh jalur ini bukan jalur apa yang mudah, butuh masyaqqah, butuh perjuangan. Dan anak-anak kita progres ke depan bagaimana? Insya Allah itu sudah jelas ya. Progresnya bagaimana? Tujuan kita masukkan anak kita ke pondok, tujuannya apa? Jadi masukkan anak ke pondok jangan langsung ditinggalkan gitu aja, dikontrol terus. Sekarang ini masukkan anak ke pesantren, dia ditinggal gitu aja. Ini urusannya pesantren katanya. Enggak, antum punya kewajiban apa? Mengkontrol anak-anak kita. Ini progresnya sudah sesuai dengan target atau belum? Jangan ditinggal begitu saja. Kasihan anak-anak kita jadi apa? Jadi korban. Baik, Allah a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari antum yang mungkin ana bisa jawab sebisanya. Barakallahu fikum. Tafadhol. Nggih, monggo. Sebagai tolak ukur untuk mengetahui progres anak di pondok itu bagaimana? Misalnya dia umur SMP-nya itu tolak ukur maksimal dan minimalnya bagaimana? Tolak ukur progres di pondok pesantren ya. Ya antum kan lihat program pondok pesantren itu kan, programnya apa, targetnya apa, yang jadi target apa. Maka antum misalnya targetnya tahfidz Quran ya. Misal targetnya menghafal Quran. Maka antum lihat
dalam jangka waktu sebulan sudah ngafal berapa? Jika dalam 1 bulan bacanya sudah bagus, tahsinnya sudah bagus, maka sudah apa? Sudah ada keberhasilan. Tapi dalam 1 bulan bacanya masih jelek, berarti apa? Gagal. Jelas sampai sini? Ya. Karena 1 bulan itu waktu yang lama. Dan itu untuk belajar tajwid sudah cukup untuk apa? Mentahsin bacaan atau lidahnya si anak. Kemudian masuk ke fase apa? Belajar menghafal Al-Quran. Menghafal pertama kali mungkin 5 baris, 3 baris, oke. Dibiasakan selama 1 bulan. Lancar kan? Lancar, maka nanti naik target setengah halaman. Lancar, kemudian apa? Naik ke 1 halaman per hari hafalannya. Dan itu kalau ditempuh di mutabaah kayak gitu, diikuti terus, anak dalam jangka waktu 2 tahun sudah apa? Sudah bisa menghafal Al-Quran. Jika progresnya benar-benar lurus seperti itu. Tapi sekarang orang tua masukkan anaknya ke tahfidz Quran, ngikuti atau tidak? Contoh itu contoh. Jadi antum ya syahidnya sekarang orang tua itu memasukkan anaknya ke pesantren itu cuma apa? Pasrah ke pesantrennya. Padahal yang namanya pesantren ada banyak kekurangan atau tidak? Jelas akan banyak apa? Sisi-sisi yang bolong di situ. Yang dimana peran orang tua sangat dibutuhkan. Tidak lantas apa? Ditinggalkan begitu saja. Artinya peran orang tua dibutuhkan untuk membantu sang anak untuk bisa mencapai target-target yang kita juga ingin mendapatkan target-target tersebut. Allah a'lam bishawab. Monggo pertanyaan nggih. Taruhlah anak kita pondokan saja. Terus saya bertanya, gimana teman di pondok? Nah, kita sebagai orang tua gajinya hanya lalu gini, nggak tahu tentang perkembangan. Iya. Ya ini berat ini. Ini berat. Tanyanya terus gimana? Iya berat. Berarti antum harus. Saya nggak tahu kalau ini. Berat ini nggak bisa jawab. Kalau ada pengalaman mondok, insya Allah tahu progresnya gitu. Kalau ada pengalaman mondok ya. Tapi kalau emang awam dan cuma ikut ngaji kayak gini ya emang nggak tahu apa progres yang kita inginkan kepada anak-anak kita ya, karena belum merasakan caranya gitu, belum pernah merasakan caranya. Kalau anak pribadi pernah merasakan caranya ya jadi tahu gitu loh. Oh ternyata anak terlambat, oh ternyata anak itu ada kemajuan, tahu sejauh mana anak itu berkembang. Allah a'lam bishawab. Ya nggih monggo. Kan nggak semua anak itu ditakdirkan jadi ulama gitu saja. Iya. Kira-kira apa yang minimal mereka harus punya gitu? Jadi tidak semua anak itu ditargetkan jadi ulama. Minimal apa yang dia wajib ketahui yang terkait dengan wajibatuddin, yang terkait dengan kewajiban-kewajiban agama. Berarti kalau anak itu tidak pengen mondok, pengennya di umum, berarti orang tua berperan atau tidak? Ya, peran utama dia. Anak nggak pengen mondok, antum paksakan, kira-kira jadi baik atau jadi jelek? Ya nggak karu-karuan. Biasanya pulang malah jadi apa nakal. Berarti kalau memang tidak bisa dipondokkan, maka orang tua yang punya kewajiban mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Makanya jadi orang tua itu wajib berilmu. Loh ayatnya jelas tuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jelas ayatnya. Iya. Berarti ada kewajiban orang tua mengajari anak-anaknya yang menjadi pondasi agama, akidahnya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ini dasar-dasarnya wajib diketahui. Apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah, apa itu asma dan sifat, wajib dipahami. Dasar-dasarnya ya. Dasar-dasarnya wajib dipahami. Ya kalau nggak tahu dasar-dasarnya gimana ngajari anak nanti? Terus kemudian nanti fikihnya, bab toharoh, sholat, ya, syaratnya sholat, rukun-rukun sholat, wajibatnya, pembatal sholat, ini kan wajib diajarkan. Masa nggak diajari anak-anak itu? Diajari kan? Berarti di sini orang tua dituntut belajar atau tidak? Iya. Berarti ini ilmu-ilmu dasar yang orang tua wajib mempelajarinya. Makanya kitab-kitab akidah pelajari. Kitab dasar-dasar hadis antum pelajari dengan cara apa? Yang cepat dan efisien. Jangan yang lelet, belajar kitab usul salasah 3 tahun misalnya. Jadi maksudnya apa belajar kayak gitu?
Makanya program mulazamah darurat antum buka. Mulazamah itu apa? Ya belajar kitab langsung maraton 3 hari langsung runtut gitu loh. Langsung 3 hari runtut. Kalau nggak gitu ya nanti kitab itu nggak selesai-selesai. Pekan pertama Ustadz Fulan, pekan kedua Ustadz Fulan, pekan ketiga Ustadz Fulan. Jadi satu kitab bisa 5 tahun nih satu kitab ini. Padahal kitab itu kitab dasar. Kitab dasar yang ente wajib ambil dan ente makan seakan-akan apa? Baca Al-Fatihah. Kalau kitab-kitab dasar itu nggak paham, ya nanti gimana orang tua bisa paham perkara agamanya. Jadi kitab-kitab dasar ini pakai program kebut, di kebut belajar mulazamah yang ikut cuma 3, 5 orang, 7 orang, nggak ada masalah. Sekarang saya buka program mulazamah di Bojonegoro, malam Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam, full berbahasa Arab. Sekarang bahas kitab Ushul Tsalatsah. Yang ikut targetnya cuma 3 orang tok. Ternyata sing ikut menantang 10 lebih. Ikut tantangan 10 lebih. Nggak paham bahasa Arab dah nggak apa-apa. Ya cuma tolah-tolah di kelas itu. Tapi mereka berani. Oh kendel berarti. Nggak ada masalah. Itu yang anak cari. Justru yang anak cari yang seperti itu. Dan setelah belajar anak tes, fadhol pakai bahasa Indonesia terangkan. Ternyata paham. Ternyata bahasa Arab itu tidak susah. Anak coba ngetes jamaah tadi yang bahasa Arabnya 0 pudul, ternyata setelahnya disuruh menjelaskan ternyata dia paham. Secara globalnya paham. Globalnya paham. Nah, ini dikejar target dikebut nanti selesai dalam misalnya 20 pertemuan selesai. Berarti kalau 3 hari dalam 1 pekan, 20 pertemuan butuh berapa pekan? Orang puluh bagi telu. Pitong ya 7 pekan selesai. Biidznillah azza wajal. Ganti kitab kedua, Qawaid Arba, kebut lagi. Ganti kitab Arba'in Nawawi misalnya, kebut lagi. Terus sistem kayak gitu, nanti santri dapat pondasi-pondasi dasar. Jelas sampai sini? Jadi kalau belajar kitab itu jangan bertele-tele yang panjang pakai syarah yang tebal segini, padahal kitabnya cuma tipis. Syarahnya ketebalan, ya, itu salah. Jadi fokus di matanya, selesaikan ganti kitab, selesai ganti kitab. Itu nanti jamaah punya pondasi dasar yang kuat. Yang dengan itu dia tahu progres untuk anaknya bagaimana. Loh, sudah kata Ushul Tsalatsah di pondok belum? Loh, berarti apa? Dia tahu progres di pondoknya. Ya, tapi kalau antum belajarnya nggak tahu arahnya kemana, bisa ngecek anak atau tidak? Ya nggak tahu cara ngecek anak gimana. Jelas sampai sini? Ini kritik tidak langsung ya berarti ya. Ya, memang caranya seperti itu. Antum kalau belajar sama saya Utsaimin misalnya, Utsaimin itu ya anak kasih tahu. Utsaimin kalau buka daurah, Qawaid Arba, Ta'dimul Ilmi, Ushul Tsalatsah, Kitab Tauhid, Fadlul Islam, kemudian Waraqat, kemudian Arba'in Nawawi, kemudian Usul Tafsir, Muqaddimah Usul Tafsir, kemudian Qisar Mufassal, sekitar 10 kitab atau lebih. Yang ilmu hadis apa namanya kitabnya? Lupa. Ya, itu dipelajari dalam 8 hari kelar semua. Belajarnya dari subuh sampai jam 8. Nanti asar sampai jam 10 malam. 8 hari maraton. Kelar kitab itu. Kalau kelar, dapat manfaat atau tidak? Sangat dapat manfaat. Karena apa? Itu dasar antum beragama. Dasar antum beragama. Selesai dasarnya, antum bisa berselancar. Buka kitab ini, fatwa dan seterusnya. Enak gitu loh. Tapi sekarang umat Islam ngaji sana-sini, kejar sana-sini, nggak tahu progres dia apa. Asal duduk gitu aja. Nggak tahu targetnya seperti apa. Jadi ini gambaran dari anak. Antum belajarnya bagaimana, kitab-kitab apa yang perlu antum ambil untuk antum makan ya secepatnya habis. Kemudian nanti tinggal nyantai, setelah itu nyantai antum itu tahu yang jadi target antum apa dan seterusnya nanti enak. Makanya di sekolah manapun, di ma'had apapun, ini kitab-kitab dasar ini dipelajari. Ada nggak selain ini? Nggak ada, ya kitab-kitab ini dipelajari bertahun-tahun dengan cara apa? Dengan cara yang bertele-tele, ini buang-buang waktu. Ya, anak tanya kepada santri anak yang masuk di Bojonegoro sekarang, antum belajar kitab tauhid di pondok dulu berapa tahun? 3 tahun katanya. Antum paham? Nggak paham. Sekarang belajar ini sudah berapa pertemuan?
baru 1 bulan sudah hampir sepertiga kitab tauhid. Sepertiganya kitab tauhid. Paham? Paham. Kenapa? Karena belajar inti pakai matan langsung, nggak pakai apa? Syarah. Ya, selama ini banyak belajar pakai syarahnya, yang nggak paham nanti pakai syarah itu. Karena matanya belum tahu isinya. Jadi kita fokus di isinya, di matanya tok, pahami. Setelah paham, silahkan tafadhol antum buka syarahnya, nggak ada masalah. Itu metode yang benar. Tapi langsung ujuk-ujuk ke syarahnya yang nggak paham. Itu terjadi kesalahan apa dalam metode belajar. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain lagi? Nggih, monggo. Tadi dinyatakan bahwa setelah SMA terus keluar anak belajar teknisi seakan-akan ini disayangkan. Seandainya anak-anak setelah SMA keluar belajar teknisi atau belajar kedokteran, apakah ini kesalahan? Sementara kedokteran ini sangat dibutuhkan sekali dalam masyarakat ataupun teknisi. Masalahnya tadi dia meninggalkan belajar ilmu syar'i karena apa? Bosan kan? Kalau dia belajar kedokteran terus kemudian lanjut belajar ilmu syar'i, ada masalah atau tidak? Dia lulus dari pesantren, masuk ke kedokteran, belajar di sana, tetapi juga apa? Sambil belajar ilmu syar'i, ada yang salah atau tidak? Nggak ada masalah. Tapi sekarang masalahnya lulus dari pondok pesantren, udah bosan gitu loh masalahnya. Jadi ada yang salah atau tidak? Ada yang salah. Padahal belajar ilmu syar'i itu waktunya sangat panjang. Masa kanak-kanak itu masa peletakan pondasi dasar untuk nanti lanjut terus mulazamah kepada para ulama, para syuyukh. Jadi intinya kalau dia belajar kedokteran dan tidak melupakan ilmu syar'i tidak ada masalah, Pak. Tapi yang jadi masalah dia bosan, berarti bosan beragama Islam atau tidak? Arahnya ke situ kan? Bahaya atau tidak? Sangat berbahaya. Berarti ini harus jadi PR kita, perhatian kita. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Iya. Nggih, cukup nggih. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.